Cerita hari ini adalah salah satu kasus paling mengerikan di India. Seorang wanita bernama Rema Jain dinyatakan hilang dan kemudian tubuhnya ditemukan di dalam septic tank dalam kondisi yang mengerikan. Tapi mengapa dia dibunuh dan motif di balik pembunuhannya akan membuat kita terkejut ketika terungkap. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada tahun 2002, sebuah keluarga yang sangat kaya tinggal di Ludhiana, Punjab. Keluarga itu adalah keluarga Jain yang terkenal, yang beranggotakan Sunil Jain sebagai kepala keluarga, istrinya Rema Jain, dan ketiga anak mereka, Banu Pratap Jain, Parit Jain, dan putri mereka Bonavi Jain. Saudara laki-laki Sunil Jain, Anil Jain, juga tinggal bersama mereka. Anil Jain bekerja sebagai broker properti, sementara Sunil adalah seorang pengusaha sukses yang menjalankan beberapa bisnis di Ludhiana dan kota-kota lain di India. Sedangkan istrinya, Rema Jain, membantu suaminya dengan bisnisnya dan juga aktif dalam pekerjaan sosial. Dia sangat tertarik dengan kebugaran dan menyukai kegiatan di luar ruangan. Rema bergabung dengan klub renang bernama Klub Satlet dan lebih suka berolahraga di pagi hari. Biasanya, dia menyelesaikan olahraganya pada jam 9 pagi. Setelah itu, dia menyelesaikan pekerjaan kantor yang tertunda, melakukan pekerjaan rumah tangga, lalu menghabiskan waktu bersama anak-anaknya. Sunil Jain suka menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Dia juga suka bepergian dan sering melakukan perjalanan jauh. Keluarga tersebut hidup bahagia dan harmonis. Anak-anak bersekolah dengan baik, sedangkan Sunil maupun Rema sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga semuanya berjalan lancar di kehidupan mereka. Namun, suatu hari di bulan Desember 2002, Sunil Jain tertembak dan terbunuh, yang mengejutkan seluruh keluarga. Keluarga tersebut telah menjalani kehidupan yang sangat baik dan nyaman tanpa masalah apapun. Tapi sayangnya, tiba-tiba semuanya berubah drastis. Meskipun keluarga Jain kaya raya, tapi mereka selalu rendah hati dan tidak sombong. Jadi mereka tidak dapat mengerti mengapa ada orang yang tega menyakiti keluarga mereka. Polisi mulai menyelidiki kasus ini, karena ini adalah kasus yang melibatkan seorang tokoh terkenal, beberapa perwira senior terlibat. Polisi awalnya mengira pembunuhan itu terjadi karena Sunil adalah seorang pengusaha sukses, dan seseorang mungkin telah membunuhnya demi uang atau karena persaingan bisnis. Ketika polisi mewawancarai istrinya, Rema Jain, dia memberikan beberapa nama calon tersangka. Tapi meskipun penyelidikan telah dilakukan secara menyeluruh dan mengerahkan upaya yang terbaik, polisi tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Seiring berjalannya waktu, antusias mereka dalam kasus ini menjadi semakin berkurang. Setelah kematian Sunil, masalah pengelolaan asetnya yang senilai lebih dari 190 miliar rupiah muncul. Sunil memiliki beberapa bisnis di berbagai kota di seluruh India. Ada perdebatan dan gosip dalam keluarga besar Jain tentang siapa yang akan mengambil alih berbagai bisnisnya, terutama dengan banyaknya sepupu dan kerabat yang berkunjung. Awalnya semua mengira bahwa Rema akan menyerahkan semua bisnis suaminya kepada kakak iparnya, Anil Jain. Namun ternyata Rema memilih untuk tidak menyerahkannya pada kakak iparnya itu, karena Anil memiliki sejarah yang meragukan dengan beberapa kasus yang menjeratnya. Rema tidak ingin ada masalah di kemudian hari karena sejarah Anil. Jadi dia memutuskan untuk tidak menyerahkan bisnis suaminya kepada Anil maupun anak-anaknya. Sebaliknya dia memilih untuk mengelola sendiri semua bisnis peninggalan suaminya. Rema mulai mengawasi semua bisnis itu, dan lambat laun kehidupan mereka mulai kembali normal. Keluarga mulai pulih dari kematian Sunil Jain. Rema juga mulai kembali ke rutinitas lamanya, mempertahankan minatnya pada kebugaran.
dia mulai meluangkan waktu untuk dirinya sendiri, melakukan berbagai aktivitas luar ruangan, dan bergabung dengan klub renang seperti biasanya dulu. Pada tahun 2005, 3 tahun setelah kematian Sunil, kehidupan Rema dan keluarganya perlahan kembali normal. Tapi tentu saja kehilangan orang yang dicintai adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa disembuhkan sepenuhnya. Pada pagi hari tanggal 23 Juli 2005, Rema sedang duduk bersama anak-anaknya. Setelah mengobrol sebentar, dia pergi ke klub renang Sadlets seperti biasanya. Namun, Rema tidak pernah pulang ke rumah setelahnya. Dia biasanya selesai berenang pada jam 9 pagi. Tetapi sampai jam 9:30 hari itu, dia masih belum kembali. Keluarganya mulai khawatir. Putra sulungnya Banu mencoba meneleponnya, tetapi ponselnya tidak aktif, yang membuat mereka semakin cemas. Seiring berjalannya waktu, kekhawatiran mereka semakin bertambah, dan seluruh keluarga mulai mencarinya. Mengingat beberapa tahun yang lalu, ayah mereka juga menghilang dan kemudian ditemukan tewas, anak-anaknya menjadi sangat khawatir. Mereka bertanya kepada kerabat, tetangga, teman, dan mitra bisnis, tetapi tidak menemukan petunjuk. Seiring berjalannya waktu dari sore hingga malam tanpa petunjuk apapun, keluarga merasa putus asa dan memutuskan untuk memberitahu polisi. Banu melaporkan kepada polisi bahwa ibunya, Rema, yang berusia 40 tahun, seorang tokoh terkenal dan dihormati, telah hilang. Karena Rema adalah sosok yang terkenal kaya raya, polisi di Jagraon menanggapi laporan orang hilang itu dengan serius. Polisi bertindak cepat, terutama mengingat tragedi keluarga itu sebelumnya 3 tahun yang lalu, membuat hilangnya Rema menjadi perhatian utama. Mereka juga harus menangani perhatian media karena melibatkan keluarga terkemuka. Tapi meskipun semua upaya telah dilakukan, berita utama surat kabar hari berikutnya mengumumkan hilangnya Rema Jain. Polisi segera membuat blokade-blokade dan plat nomor Honda Accord yang dikendarai Rema diedarkan, tetapi tidak ada petunjuk yang ditemukan. Seiring berjalannya waktu tanpa petunjuk, negara bagian yang lain juga dimintai tolong untuk mencari mobil Honda Accord dengan plat nomor Rema. Kebetulan seorang petugas polisi Delhi yang bertugas di Bandara Internasional Indira Gandhi melihat pemberitahuan itu. Dia melihat mobil yang diparkir di tempat parkir bandara, dan nomornya cocok dengan yang dikeluarkan oleh polisi Ludhiana. Petugas tersebut segera memberitahu atasannya. Keesokan paginya, petugas polisi lain datang, memeriksa mobil tersebut dan memastikannya cocok dengan deskripsi yang diberikan secara online. Kepolisian Delhi kemudian menelepon kantor polisi Ludhiana. Setelah mendengar berita itu, petugas polisi Ludhiana pergi ke Delhi bersama anggota keluarga Rema. Mereka mengenali mobil tersebut, namun mereka tidak menemukan apapun di dalamnya kecuali perlengkapan renang yang dibawa Rema. Penemuan ini membuat asumsi baru. Sampai saat itu diyakini bahwa Rema hilang, tetapi cara mobilnya diparkir di Bandara Internasional Indira Gandhi dengan cermat menunjukkan bahwa Rema mungkin memilih untuk pergi ke suatu tempat sendirian. Polisi Ludhiana kemudian menanyai keluarga tersebut tentang kemungkinan pertengkaran atau masalah di rumah. Ketika polisi menggeledah kamar Rema, mereka menemukan paspornya yang mengkonfirmasi bahwa dia tidak mungkin pergi ke luar negeri, menyebabkan kesimpulan bahwa ditemukannya mobil Rema di bandara adalah upaya untuk menyesatkan polisi. Meskipun semua upaya ini tidak ada petunjuk pasti yang ditemukan. Waktu berlalu, dan sekitar 7 bulan kemudian, kasus dari bulan Juli itu tetap belum terselesaikan. Meskipun para polisi berfokus penuh untuk menyelesaikan kasus hilangnya Rema, tidak ada mayat tidak dikenal yang ditemukan, dan tidak ada perkembangan baru. Pada bulan Januari 2006, polisi Ludhiana mengetahui dari seorang informan bahwa seorang pria bernama Mak Kansing yang sedang dipenjara
mengklaim bahwa seorang pengusaha wanita bernama Rema Jain telah menjadi sasaran pembunuhan dengan kontrak senilai 25 lakh atau sekitar 480 juta rupiah. Setelah menerima informasi ini, polisi memutuskan untuk segera berbicara dengan Makan Singh. Namun ternyata pada bulan November 2005, Makan Singh telah dibebaskan dengan jaminan. Dan tak lama setelah pembebasannya, dia dibunuh oleh orang tidak dikenal. Setelah itu, polisi semakin bingung. Banyak pertanyaan muncul, dan mereka mulai mencurigai adanya hubungan antara hilangnya Rema dengan kematian Sunil 3 tahun sebelumnya. Sehingga polisi memutuskan untuk menyelidiki kembali kasus tersebut. Pada awalnya, beberapa orang telah memberitahu polisi tentang kemungkinan konflik dalam keluarga Jain, terutama yang melibatkan kakak laki-laki Sunil, Anil Jain. Polisi telah menanyai Anil saat itu, tetapi tidak ada hal signifikan tentang hilangnya Rema yang terungkap. Sekarang, dengan adanya informasi tentang kontrak pembunuhan sebesar 25 lakh dan pembunuhan Makan Singh, polisi memfokuskan kembali penyelidikan mereka pada saingan bisnis dan pihak lain yang mungkin memiliki motif. Mereka mulai mencurigai kemungkinan adanya hubungan keluarga dengan kasus tersebut. Polisi memutuskan untuk memantau anggota keluarga dekat dan memeriksa aktivitas mereka. Di antara mereka yang dipantau adalah kakak laki-laki Sunil, Anil Jain. Polisi memutuskan untuk mengamatinya dengan cermat dan melacak semua aktivitasnya. Mereka tidak menemukan sesuatu yang spesifik pada awalnya, tetapi rincian tertentu tampak berbeda ketika mereka menyelidiki rutinitas Rema dan kesaksian orang-orang setelah dia hilang pada bulan Juli. Hal ini menimbulkan kecurigaan polisi. Mereka kemudian melakukan interogasi panjang terhadap putranya Banu. Banu mengungkapkan bahwa sering terjadi perselisihan antara Anil dan Rema mengenai masalah bisnis dan properti. Ketika kecurigaan terhadap Anil semakin meningkat, polisi mulai melacak setiap gerakannya dan menyadap teleponnya. Upaya ini membuahkan hasil ketika mereka menemukan bahwa Anil berhubungan dengan para penjahat yang pernah dipenjara. Penyelidikan mengungkapkan bahwa Anil Jain telah menyewa Jasvir Singh, sepupunya Kuldeep Singh dan temannya Tarsim Singh. Polisi kemudian menangkap mereka bertiga. Dan di bawah interogasi yang intens, mereka bertiga akhirnya mengaku telah membunuh Rema Jain untuk kontrak senilai 480 juta rupiah. Kontrak tersebut terjadi ketika ketiganya masih berada di penjara, dan mereka menceritakan tentang hal itu kepada Makan Singh. Setelah mereka keluar dari penjara, beberapa lamanya mereka membuntuti Rema untuk mengetahui jadwalnya. Pada pagi hari tanggal 19 Juli 2005, ketika Rema pergi meninggalkan rumah ke klub renang Sutlej, ketiganya mengikutinya. Setelah Rema keluar dari klub, mereka menculiknya dan membawanya langsung ke pabrik tekstil milik Anil. Di dalam pabrik itu, mereka menyiksa Rema dan memaksanya menandatangani beberapa dokumen termasuk surat kepemilikan properti. Setelah mendapatkan tanda tangannya, mereka menyuntiknya dengan insulin. Suntikan insulin biasanya diberikan untuk penderita diabetes, tetapi bisa berakibat fatal bagi orang yang bukan penderita diabetes jika diberikan secara tidak tepat. Rencana mereka adalah membuat Rema tampak seperti meninggal karena kondisi medis, sehingga mereka menyuntiknya dengan 4 suntikan insulin. Mereka berpikir jika tubuhnya ditemukan dan diperiksa, maka akan ditemukan bahwa dia meninggal secara alami. Setelah Rema tewas, mereka melemparkan tubuhnya ke dalam septic tank di dalam pabrik. Kemudian semua orang mengambil uang mereka dan pergi dari sana, sedangkan Anil pulang ke rumah. Tarsim Singh bertugas untuk mengendarai Honda Accord Rema dari pabrik menuju ke Delhi. Dia kemudian memarkir mobil Rema sedemikian rupa di tempat parkir Bandara Indira Gandhi untuk menyesatkan polisi. Berdasarkan pengakuan itu, Anil Jain lalu ditangkap. Ia mengaku membunuh Rema
untuk memiliki properti Sunil yang bernilai sekitar lebih dari 22 miliar rupiah. Sisa-sisa jenazah Rema ditemukan di dalam septic tank, dan setelah dilakukan analisis DNA, dipastikan bahwa jenazah itu adalah Rema Jain. Pada tahun 2012, pengadilan mengumumkan keputusannya untuk keempat orang itu. Anil Jain, Jasir Singh, Kuldeep Singh, dan Tarsum Singh semuanya mendapatkan hukuman penjara seumur hidup. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.